Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Bersama saya, Roket Irawan dari SMKN 1 Jenangan Kabupaten Ponorogo. Saya Rina Ariswastika dari SDN 1 Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dan saya Buswatul Hasanah dari SDN 1 Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Bu Esti. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Bu Esti, seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin, hari ini kita akan melaksanakan supervisi terkait kegiatan panjenengan coaching ya. Nanti selama panjenengan coaching nanti saya akan mengamati beberapa hal. Untuk itu kita perlu diskusi masalah apa yang nanti akan jadi poin-poin pokok yang saya amati. Nah, nanti yang saya amati itu salah satunya yaitu terkait pelaksanaan coaching itu apakah sudah sesuai dengan alutsista atau rasa, ataukah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, selanjutnya biar nanti lebih spesifik Bu Esti, mungkin Bu Esti pengen meningkatkan kompetensi apa ini terkait coaching hari ini? Mendengarkan. Saya kurang kadang itu kalau dicurhati teman gitu, saya sering sibuk sendiri. Oh begitu. Ya. Berarti Bu Esti merasa belum maksimal ya, di kompetensi mendengarkan. Nanti untuk yang saya amati nanti, biar nanti kita itu tahu targetnya nanti, oh saya berhasil gitu. Menurut Bu Esti nanti keberhasilannya seperti apa? Kalau nanti yang saya coaching itu sudah menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jadi menemukan dari masalahnya yang dia hadapi, sudah menemukan solusi sendirinya. Gitu ya. Berarti nanti kalau sudah coaching menemukan solusi, artinya Bu Esti nanti sudah merasa itu ya, sudah merasa menguasai kompetensi mendengarkan dengan aktif. Terus gini Bu Esti, untuk posisi sekarang Bu Esti, kan Bu Esti merasa ini perlu dikembangkan itu. Berarti dari rentang 1 sampai 10 mungkin Bu Esti sekarang berada di posisi yang berapa ini terkait kompetensi mendengarkan dengan aktif ini? Mendengarkan itu kayaknya di posisi 7 sih Bu. Saya biasanya itu suka ikut ke bawah gitu. Jadi terbawa emosi dari coach yang menyampaikan itu, akhirnya saya ikut gemes gitu. Jadi ikut menyampaikan gitu ya. Ikut menurut saya seperti ini gitu. Jadi saya enggak secara penuh mendengarkan, tapi saya lebih fokus ke diri sendiri. Membandingkan saya pernah mengalami yang seperti ini gitu. Baik, nanti harapannya, berarti nanti harapannya terakhir nanti misalkan Bu ini sudah mestinya maksimal ya harapannya. Nanti seperti apa misalkan oh saya berarti sudah sukses itu berarti kalau saya itu bisa mendengarkan, sabar, tidak terlalu dalam emosi dia, dan juga saya menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Jadi sebenarnya saya pernah mengalami atau seperti apa itu saya diam. Jadi mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach dan membantu coach ini untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan dari saya tapi dari diri coach sendiri. Baik, rencananya hari ini nanti Bu Esti mau coaching bersama siapa ini? Sama Pak Roket. Nah, kebetulan tadi Pak Roket kayak ada di luar. Ada. Oh iya ya Pak Roket. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh nggak tahu ternyata Pak Roket sudah janjian sama Bu Esti. Iya, sudah janjian Bu. Baik, untuk pertanyaan saya di awal sudah cukup Bu Esti, silahkan langsung coaching bersama Pak Roket. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Pak Roket. Selamat pagi Bu Esti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
cuman ya ada sedikit apa ya kegundahan di hati saya Bu, ya sama yang seperti saya akan penjenengan untuk minta waktu untuk gimana ya ngobrol-ngobrol Bu terkait dengan masalah yang mungkin saya hadapi pada kali ini. Kira-kira masalah apa Pak Roket yang dihadapi? Gini Bu, jadi ada sedikit masalah ya sebenarnya mungkin ini ya sudah umum ya yang dihadapi oleh guru. Jadi kan saya itu kan ngajar di SMK gitu. SMK itu kan ya sudah termasuk dewasa ya. Itu saya merasa gimana ya untuk pendidikan karakter itu kayak ada yang kurang ya. Jadi gimana ya karakternya anak sekarang itu sama zaman dulu kok ya beda seperti itu loh Bu ya. Maksudnya lebih spesifik lagi itu tentang apanya gitu? Ya, kalau lebih spesifik itu jadi anak-anak itu terkait dengan budi pekerti, sopan santun terhadap gurunya itu menurut saya kurang. Jadi berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Ini yang di sekolah saya Bu yang saya hadapi itu kadang itu Bu ya ketemu gurunya itu kok padahal tahu ya tapi kayak pura-pura nggak tahu terus malah masuk cuek kan ngobrol sama temennya seperti itu. Kemudian kadang Bu ngobrol-ngobrol diskusi di kelas dan itu bahasanya itu kayak ke temennya ya bahasa ngoko itu nggak menggunakan padahal kita kan orang Jawa ya harusnya sama orang lebih dewasa ya pakai bahasa Jawa lah atau paling enggak bahasa Indonesia seperti itu harapan saya. Ini yang sudah Pak Roket lakukan itu sejauh ini apa Pak? Yang sudah saya lakukan ya menegur biasanya kalau kata menegur. Kemudian kalau ibaratnya ngobrolnya kayak temennya itu ya nggak bosan itu saya kemudian Di saat pelajaran Bu kadang bertanya itu lah pertanyaannya kok bahasanya seperti itu nggak bahasa Indonesia malah ngoko. Kemudian selain saya tegur itu pada saat pembelajaran itu kadang ya sering saya di sela-sela menyampaikan materi itu saya menyampaikan apa ya pembelajaran karakter ibaratnya agar siswa-siswa atau murid-murid tadi bisa menerima pesan oh gini loh harusnya kamu itu kalau sama orang yang lebih dewasa seperti itu. Pak Roket jadi wali kelas juga? Betul, jadi wali kelas. Kalau di kelas itu sudah membuat ini kesepakatan kelas itu? Kalau di kelas itu belum, adanya kalau di sekolah saya itu masih peraturan kelas. Oh peraturan? Iya, peraturan sekolah. Iya. Kita kan sudah dikasih materi kesepakatan kelas ya. Iya. Tapi pembentukan karakter itu bukan hanya di kelas loh sepertinya. Kalau menurut saya itu bisa diterapkan untuk sekolah. Jadi kalau untuk SMK itu kan sepertinya semakin besar anak itu semakin menganggap gurunya sebagai teman gitu. Iya. Jadi yang perlu Pak Roket perbaiki menurut jenengan itu apa? Ya menurut saya ya saya mungkin perlu membuat keyakinan kelas Bu. Jadi selain apa ya selain peraturan sekolah saya juga perlu untuk membuat keyakinan kelas karena kalau keyakinan kelas kan semuanya itu kan sepakat ya, dan itu kan diajukan ke anak-anaknya ya. Jadi anak-anak itu ya Pak ya. Dengan ini saya kepikiran Bu, jadi saya akan membuat keyakinan kelas Bu. Itu mungkin yang saya lakukan. Terus kira-kira Pak Roket bila bisa melaksanakan sendiri atau membutuhkan bantuan teman untuk dalam kesepakatan kelas ini atau membentuk karakter anak ini butuh teman untuk membantu penjenengan mewujudkan visi kurang buat saya? Mungkin perlu bantuan Bu. Kalau untuk
kesepakatan kan nanti kita Iya, buat sama bersama sama. anak-anak. Nah, nanti terkait itu mungkin saya ketik biasa dulu. Nah, kebetulan saya juga sedikit senang desain dulu ya. Iya. Jadi nanti saya buat sendiri desainnya, tapi untuk saya cetak dalam bentuk banner yang agak besar. Jadi kalau kertas kecil itu kan ya tulis saya kecil. Untuk dipajang di Ya, kelas. dipajang di kelas Bu. Oh iya. Harapannya nanti ya dengan adanya keyakinan kelas yang ditempel di dinding kelas, siswa-siswa dapat membacanya dan harapannya dapat Membuatnya juga gitu. Jadi siswa merasa terlibat gitu ya Pak ya. Pak Roket, kira-kira yang sudah jenengan laksanakan itu pembentukan karakter itu bukan dari guru saja kan? Memerlukan pihak-pihak lain kan? Nah kira-kira selain siswa, guru, terus siapa lagi yang bisa jenengan libatkan dalam pembentukan karakter itu Pak? Gini Bu, jadi kemarin kan kita juga sudah belajar tentang pemikiran KHD ya, tentang pembelajaran ya, itu ternyata budi pekerti itu perannya sangat erat dengan faktor lingkungan atau keluarga juga. Jadi mungkin saya akan melibatkan keluarga juga atau wali murid ya. Jadi nanti ya akan ngobrol-ngobrol ketemu dengan wali murid untuk membahas karakter anak ini supaya bagus dan sopan seperti itu. Anak sekarang tentu Ya, berbeda ya Pak anak dengan sekarang zaman kita itu gitu. lebih cuek, lebih sering ke HP-nya. Pak Roket, dari sharing ini tadi kira-kira Pak Roket mengambil kesimpulan apa? Jadi setelah saya ngobrol dengan Bu Esti ini Bu, saya jadi kepikiran sedikit lega dan ada bisa menemukan solusi bahwa ya perlulah dicoba cara lain selain menegur dan menasihati. Itu kita perlu melibatkan siswa itu sendiri, yaitu salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua itu bisa saya akan itu tadi Bu, melibatkan orang tuanya ya, orang tuanya atau wali muridnya terkait dengan pembinaan karakter dari siswa itu sendiri. Berarti yang jenengan ambil jarak dekatnya mencetak itu tadi Ya, ya. mungkin dalam waktu dekat saya akan mencetak itu Bu Ya. ya, karena kalau untuk wali kelas ya kita kan perlu perlu ketemu dulu, perlu waktu yang pas saling senggang ya, karena kadang orang tua itu sibuk untuk kerja, kadang orang tua itu kan gimana ya, nitip anaknya itu titip semuanya itu, padahal kan sama guru harusnya malah kerja sama untuk tidak kok saya sekolah di sini yo wes silakan pasrah semuanya. Pak Roket, ini filenya itu sudah ada nanti dibuat di kelas gitu ya, kesepakatan kelas. Terus kira-kira Pak Sofian mau membuat kesepakatan kelas itu kapan gitu? Ya nanti Bu, saya ada jadwal lagi itu minggu depan, nanti akan coba saya buat dan setelah itu saya minta bantuan untuk saya cetak banner itu tadi. Ya. Mungkin minggu depan Bu kira-kira. Ya minggu depan kira-kira ya. Ya. Semoga anak-anak itu bisa berubah ya sifatnya, sopan santunnya dengan gurunya dan dengan teman-temannya itu membedakan gitu ya Pak ya. Jadi tidak terlalu mengambil gurunya itu ada unggah-ungguhnya gitu. Betul sekali. Harapan kita sebagai guru. Pak Roket, kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan ke saya? Sepertinya cukup dulu Bu. Mungkin itu dulu. Dari solusi-solusi tadi mungkin akan saya terapkan, dan ini kebetulan saya juga dipanggil Bapak Kepala Sekolah, jadi langsung undur diri Bu ya. Terima kasih Bu atas obrolan hari ini ya, sehingga dengan adanya obrolan ini jadi ada inspirasi untuk
solusi dari permasalahan. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Roket. Monggo. Sudah Pak. Wisma, monggo. Menarik ya Bu ya. Iya, ternyata yang dihadapi masalah anak SMK dengan masalah yang dihadapi anak SD itu sangat berbeda jauh gitu Bu. Jadi kalau kita berusaha menerapkan, ternyata di SMA itu orang tua, keterlibatan orang tua itu sangat berpengaruh gitu. Baik Bu Esti. Tadi selama Bu Esti melakukan coaching bersama Pak Roket tadi saya sedikit membuat catatan. Kita lanjutkan dengan ini ya Bu Esti. Obrolan pertanyaan seputar pasca supervisi. Gimana Bu, gimana? Gimana perasaannya Bu Esti? Sebenarnya tadi saya ingin mengungkapkan juga, tapi saya menahan gitu. Jadi saya harus begini, saya harus mendengarkan gitu. Sudah sedikit bisa mengontrol diriku. Jadi menurut saya sih sudah lumayan lah saya, tapi harus perlu belajar lagi dengan coaching selanjutnya gitu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Tadi Bu Esti minta fokus yang diamati itu terkait kompetensi Bu Esti, terkait mendengarkan dengan aktif. Tapi luar biasa Bu Esti, dengan menahannya Bu Esti ini nilainya saya bagus ini yang saya lihat. Atau minimal ini sudah sesuai dengan alur tirtanya ini. Jadi Bu Esti tadi sudah banyak mendengarkan koci, itu dilihat dari Bu Esti yang sering mengangguk itu membenarkan gitu. Kemudian Bu Esti juga sedikit mengulang apa yang disampaikan koci. Artinya Bu Esti memang benar mendengarkan sehingga tahu yang disampaikan koci. Itu sebagai indikator kalau Bu Esti itu sudah kemampuan mendengarkannya sudah bagus menurut saya gitu ya. Kemudian mungkin ada yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan ini Bu Esti. Untuk menggali potensi yang ada di coach itu tadi sudah bagus, Bu Esti sudah memancing, itu sudah membawa coach biar menemukan masalahnya sendiri. Nah itu nanti bisa ditambah lagi dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu nanti tapi kan memang hari ini Bu Esti pengen fokusnya di mendengarkan. Jadi memang sengaja diabaikan. Tapi itu nanti bisa ditingkatkan gitu ya Bu ya. Mungkin itu penilaian saya Bu Esti. Mungkin Bu Esti bagaimana Bu Esti penilaian? Apa sudah sesuai dengan sudah ya? Oke. Baik, termasuk. Nah gini Bu Esti, rencana tindak lanjut ini Bu Esti kan sudah coaching itu sudah mendengarkan dengan aktif kan sudah. Nah, selanjutnya ini rencananya Bu Esti apa ya? Ingin memberikan pertanyaan itu mempelajari pertanyaan apa sih yang saya harus berikan kepada coach supaya pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang berbobot gitu. Berarti yang meningkatkan kompetensi berikutnya. Kompetensi pertanyaan berbobot. Berarti Bu Esti merasa yang hari ini itu sudah memenuhi yang bagian mendengarkan dengan aktif. Berikutnya nanti pengen meningkatkan di kompetensi coaching terkait pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk menutup supervisi kita kali ini Bu Esti, mungkin ada Bu Esti yang mau disampaikan seperti semacam refleksi pertanyaan Bu Esti ya. Bagaimana setelah coaching terus disupervisi itu perasaannya bagaimana? Saya malah lebih senang Bu. Jadi selama coach itu kira-kira apa yang harus saya perbaiki itu jadi ini ya yang harus saya perbaiki. Ini yang perlu saya tingkatkan. Ini yang perlu saya pertahankan gitu. Yang sudah bagus apa, yang perlu saya tingkatkan apa gitu. Tidak menjadi beban ya Bu? Iya. Baik Bu, untuk supervisi kali ini sepertinya cukup. Kita cukupkan sekian. Ini tadi sudah masuk ke catatan saya terkait dengan kompetensi Bu Esti coaching ini sudah saya jadikan catatan. Semoga nanti ke depan kompetensinya Bu Esti lebih maksimal, lebih memasukkan kompetensinya. Terima sekian kasih ya. Mungkin bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.